Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'du. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dianugerahkannya kepada kita. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat dan seluruh penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun materi kita pada hari ini adalah suatu tanggapan bahwa Masjid Istiqlal adalah masjid kebanggaan, jangan disalahgunakan fungsinya. Sampai hari ini masalah yang terjadi dengan kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal Jakarta masih merupakan suatu masalah besar, sehingga ulama-ulama Madura menyampaikan suatu pernyataan karena terjadinya masalah di Masjid Istiqlal, kebanggaan bangsa Indonesia sebagai masjid yang terbesar di Asia Tenggara. Yang menjadi masalah adalah fungsi Masjid Istiqlal itu yang ditanggulangi oleh Imam besar Profesor Nasaruddin Umar. Ini sudah menyalahgunakan fungsi Masjid Istiqlal itu adalah untuk memakmurkan kegiatan-kegiatan Islam. Di situ hadir dalam upacara penyambutan Paus Fransiskus itu terjadi kerancuan di dalam masjid, digunakan dalam acara yang pembacaan Al-Quran, dilaksanakan pembacaan Injil. Ini adalah suatu kerancuan fungsi masjid dengan alasan memakai ayat walaqad karramna bani Adam. Ya, pernyataan Imam Masjid Istiqlal menyatakan kenapa itu terjadi? Karena Allah sudah memuliakan bani Adam, sehingga agama itu sama, tidak ada bedanya, siapapun agamanya, apapun itu sama. Ini dari segi manusianya betul, nggak ada masalah. Tapi ini masalah akidah. Ya, di situ hadir, kita sayangkan sekali tidak ada protes dari orang-orang penting Indonesia. Saya lihat di situ ada Menteri Agama, di situ ada Profesor Quraish Shihab, di situ ada tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, di situ ada Bapak Yusuf Kalla, penanggung jawab dari Masjid Indonesia. Kenapa itu bisa terjadi? Ini adalah suatu kerancuan fungsi masjid, tidak boleh salah gunakan. Bahkan ada ruangan khusus sediakan di Masjid Istiqlal untuk ruangan semua agama. Ini masjid ini untuk siapa? Masjid itu dibangun dan dimakmurkan, masjid itu untuk kegiatan-kegiatan khusus umat Islam. Boleh saja di masjid mana-mana ada orang yang tidak Islam melihat bagaimana masjid itu, boleh. Tapi bukan berarti membuat kegiatan-kegiatan yang di situ seakan-akan masjid ini fungsinya tidak fungsi masjid. Jadi memakmurkan masjid menurut Al-Quran surat Taubah 18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir.
wa qama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Sesungguhnya orang yang makmurkan masjid Allah itu orang yang beriman kepada Allah, yakin Allah itu Tuhannya, bukan yang lain. Wal yaumil akhir, yakin bahwa hari kiamat pasti terjadi. After the day, hari kiamat terjadi. Yakin, tidak ragu bahwa semua kebaikan-kebaikan dilaksanakan oleh orang yang beriman pasti akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang tidak beriman, tidak bertobat sampai akhir hayatnya, dia itu termasuk orang-orang yang merugi, akan menerima keburukan-keburukan amalnya. Orang yang mendirikan sholat itu yang makmurkan, orang yang sholat, orang yang mengeluarkan zakat, dan tidak ada yang takutinya. Yang paling ditakutinya itu kecuali Allah. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat itu, ya, walaqad karramna bani Adam, itu ada kaitannya dengan ayat-ayat yang lain, karena Al-Quran itu bagai mata rantai, tidak terputus. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala safilin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati falahum ajrun ghairu mamnun. Sesungguhnya Allah sudah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Summa radadnahu, kebaikan ciptaan itu akan jatuh serendah-rendah. Asfala safilin, tidak lebih rendah dari itu. Illal ladzina amanu, yang tetap mulia itu adalah orang yang konsekuen, konsisten terhadap imannya. Wa amilus sholihat, yang selalu menabur-nabur amal saleh, kebaikan-kebaikan dalam perjalanan hidupnya. Walahum ajrun ghairu mamnun, mereka itu tidak pernah putus kebaikan-kebaikan yang diberikan Allah kepada mereka. Inilah yang benar. Jadi jangan salah gunakan masjid itu. Boleh saja semua agama membuat kegiatan dalam masjid. Ini masjid atau apa ini? Ini ruangan khusus untuk pertemuan atau ini masjid? Innama ya'muru masajidallah man amana billah, kan sudah jelas itu. Yang membuat kegiatan-kegiatan masjid itu orang yang beriman kepada Allah. Jadi makanya pantaslah, ya, suara dari ulama, aliansi ulama Madura menyatakan ini kan ada tanggung jawab Menteri Agama ini. Ya, mundurkan diri aja lah, karena nggak jelas ini. Imam Masjid Istiqlal itu mundurkan diri aja lah, karena Anda sudah tidak memiliki kepribadian yang begitu Anda mengagung-agungkan orang yang tidak beriman kepada Allah melebihi daripada ulama. Jadi gelar yang tinggi itu harus dijaga supaya kita mulia di sisi Allah, mulia di sisi manusia. Makanya sebagai dai Sumatera Utara, kita menghimbau yang seperti ini jangan dibiarkan terus berlarut-larut. Bahkan terowongan itu dari Masjid Istiqlal ke gereja katedral itu untuk apa dibuat itu sebenarnya? Untuk apa ya? Jadi tidak boleh ada kerancuan fungsi masjid itu. Kalau ini sudah terjadi perlu dipikirkan oleh ulama-ulama Indonesia, terutama Majelis Ulama Indonesia harus memikirkan yang seperti ini. Ya, jangan dibiarkan, jangan suaranya tidak ada keputusan apa-apa untuk memahami masalah ini. Cuma ulama satu orang, dua orang yang bersuara terhadap ini. Jadi mari kita, fungsi masjid itu jangan disalahgunakan,
jangan diartikan secara pribadi, pemikiran kita, mindset kita sendiri. Jadi ini perlu dipikirkan, siapa presiden yang akan datang nanti harus merubah situasi ini supaya jelas, lakum dinukum waliyadin. Ya, kita menghormati semua siapapun dia, memang betul secara manusia, tapi jangan sampai menghormati ya orang lain, mencederai, merusak akidah kita sebagai seorang muslim. Sebagai kesimpulan, masjid kita itu terhormat dan dimuliakan. Maka masjid itu adalah tempat yang suci. Ya, masjid itu adalah tempat kegiatan-kegiatan aktivitas kaum muslimin dan muslimat. Bahkan kita melihat ada masjid yang fungsinya sudah cukup hebat ya, tapi kok ada masjid kok yang dibanggakan menjadi suatu masalah ke depan. Ini perlu kita pikirkan bersama, terutama ulama-ulama di seluruh Indonesia. Ya, marilah kita membuat suatu acuan-acuan fungsi masjid itu sebenarnya sampai di mana kita bisa toleransi terhadap kegiatan di masjid itu. Jadi karena kita toleransi terlampau mengulur-ngulur terhadap masjid ini, kita bisa rancu masjid itu. Ya, karena kan masjid itu adalah tempat pertemuan umum. Masjid itu ya seakan-akan tidak masjid, tapi masjid itu adalah milik umat Islam. Jadi siapa di sini yang mengatur kegiatan masjid itu harus bertanggung jawab dunia akhirat untuk kelangsungan masjid kita. Bahkan kita mengharapkan masjid itu fungsinya sosialnya, ya, sehingga orang bangga dengan masjid itu. Apabila datang ke masjid, dia tidak akan lapar setelah keluar dari masjid. Itulah fungsi masjid. Yang hari ini banyak masalah kehidupan manusia, maka masjid itu bisa untuk mencari solusi. Yang tidak punya ya modal usaha, bisa masjid membantu. Yang tidak punya kehidupan ya supaya hidupnya lebih baik, masjid ini bisa membantu untuk memberikan solusi terbaik. Jangan sampai umat Islam itu mengalami suatu kendala dalam kehidupannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuknya kepada kita, terutama kepada pemimpin-pemimpin agama, terutama ulama-ulama. Haruslah memikirkan masjid kita itu lebih baik ke depannya. Jangan sampai ada suatu catatan tinta hitam yang membuat masjid kita tidak dimuliakan sebagaimana yang diharapkan, seperti di zaman Rasulullah dan zaman sahabat. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.